Halo adik-adik, selamat pagi semua. Halo, hai, hai. Halo, halo, selamat pagi Kakak Bangga. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya pagi hari ini Kak? Baik, luar biasa. Hebat, puji Tuhan ya. Adik-adik di rumah apa kabar? Wah, di rumah sampai sini suaranya kedengaran, katanya semuanya baik, sehat, puji Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Mari Kakak Resti mengajak kalian untuk menyiapkan hati. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan pagi hari ini Kakak Resti juga mau mengucapkan, Kakak Bangga mendengar kabar ada apa ya minggu-minggu ini ya? Aku juga nggak tahu. Aduh, Kakak Bangga nggak tahu. Kalian yang ada di rumah, selamat ya karena sudah naik kelas. Wah, ternyata sudah pada naik kelas. Iya, di sekolah mereka sudah mendengarkan pengumuman udah naik kelas. Wah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Betul, buat yang juara, puji Tuhan. Kalian yang sudah naik kelas juga, puji Tuhan. Buat yang sudah lulus dari TK atau dari SD, puji Tuhan. Kalian semua diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati kita. Kita menaikkan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami bisa Tuhan berikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus yang selalu menolong kami, Tuhan Yesus yang menjagai kami. Kami berterima kasih Bapak untuk semua perbuatan-Mu yang dahsyat. Sekarang kami mau mendengarkan cerita, kami mau memuji Tuhan, dan banyak hal yang akan kami lakukan dalam sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini Kakak Resti mau mengajak kalian bernyanyi memuji Tuhan sambil berolahraga. Kalian siap? Siap ya, kita mau menyanyikan 2 lagu. Dalamnya hatiku selalu senang terus dan Oh giranglah, oh giranglah. waduh hebat, mantap ya Kakak Bongga, semangat sekali untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, dalamnya hatiku selalu senang terus. Nanti kalian ikutin gerakan Kakak Resti ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Hanya gampang kan? Mari kita ulangi pujian kita sambil mengikuti gerakan yang tadi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya.
jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Senang sekali Kak Yanti bisa menyapa kalian. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Kalian sudah siapkan Alkitab? Wow, keren. Kalian pasti sudah siap dengan Alkitabnya ya. Sebelum Kak Yanti lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk tubuh kami yang sehat. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya pada waktu kami belajar firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Kalian pasti sudah belajar sebelumnya tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Betul? Nah, Kak Yanti hari ini akan menjelaskan sedikit tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Nah, dalam kisah Alkitab Kejadian 41 ayat 56 sampai 57, di sana tertulis bahwa ada kelaparan yang sangat hebat terjadi di seluruh bumi, termasuk Kanaan, tempat di mana Bapak Yakub dan anak-anaknya, yaitu saudara-saudara Yusuf, tinggal. Sebelum Kak Yanti lanjutkan ceritanya, kita akan nonton video berikut ini. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk
membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah, kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Wow, bagaimana anak-anak setelah kalian menyaksikan videonya? Menarik bukan? Tapi sebelum kalian dilanjutkan, kalian ada pertanyaan. Mengapa Allah mengizinkan Bapak Yakub dan keluarganya kelaparan? Yang jelas bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik terhadap keluarga Bapak Yakub. Ya. Di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memiliki rencana yang baik. Dalam firman Tuhan hari ini, apa sih rencana Allah terhadap keluarga Bapak Yakub? Yang pertama, Allah mempertemukan Bapak Yakub dan Yusuf yang sudah lama tidak bertemu. Yang kedua, di dalam cerita ini Allah juga mau menunjukkan pemeliharaan, pertolongan Allah kepada Bapak Yakub dan keluarganya. Dan yang ketiga, Allah mendengarkan doa Bapak Yakub, doa yang dinaikkan dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Allah akan menolong dia dan keluarganya dari kelaparan. Anak-anak, apa yang kita dapat ambil dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini untuk kita? Kayanti coba memberikan kesimpulannya ya. Jika ada bencana seperti situasi saat ini, di mana-mana orang membicarakan tentang COVID-19, di mana setiap orang merasa ketakutan ya terhadap virus ini. Jadi orang-orang harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan tidak pergi kemana-mana. Kalaupun mau pergi,
Terpaksa mereka harus menggunakan apa? Nih, masker. Jadi harus ditutup supaya tidak terkena virus, ya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir, ya. Tetap kita pun harus menjaga kesehatan, kebersihan, menggunakan masker supaya tidak ada virus yang nanti terhirup oleh kita. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita tetap memiliki iman dan percaya kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu ada kebaikan. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu takut. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Nanti kita akan baca bersama-sama. Oke? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi anak-anak, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan berdoa. Siap? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menjagai kami sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Kami juga mau percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, senang sekali hari ini kita sudah semakin percaya dan yakin bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Oke adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini setelah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.